Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 325. Masuk ke dalam mobil berarti Anda aman. Sama seperti saat Anda masuk, tidak ada yang bisa menghentikan monster baja Unimog saat Anda keluar. Lian terus berbaring di sana untuk membantu Kaizi dan yang lainnya mengungsi. Saat dia melihat musuh masuk ke dalam mobil dan bersiap mengejar mereka, dia dengan tegas menarik pelatuknya. Bang! Mobil tersebut seolah terkena peluru meriam. Bagian depan mobil meledak, dan badan mobil langsung terangkat ke belakang dan menghantam tanah. Setelah melakukan ini 2 kali, orang-orang yang tersisa tidak lagi berani mengejar, memberikan waktu yang cukup bagi Kaizi dan ketiganya untuk mundur. Salah satu kelemahan besar berjalan di gurun adalah ia meninggalkan jejak di tanah. Tidak semua mobil dapat melewati gurun seperti Unimog, namun karena bobotnya sendiri, Unimog akan meninggalkan bekas ban yang dalam kemanapun ia berjalan. Anak buah Mohandet akan mengikuti jejak ban di tanah seperti anjing dan bergegas. Meski butuh waktu, anak buah Mohandet akan selalu bisa menyusul. Terletak di sebuah istana mewah di Arab Saudi, Mohandet berdiri di atas lubang harimau dan mengamati 2 ekor harimau dengan bulu mengkilat di bawahnya. Memelihara harimau merupakan hobi alternatif bagi para pangeran Saudi. Pikirkan betapa megahnya berjalan di jalan sementara orang lain berjalan-jalan dengan anjingnya dan Anda berjalan-jalan dengan harimau Anda. Hanya dengan cara ini Anda dapat menunjukkan identitas Anda sebagai seorang pangeran. Lubang harimau dilengkapi dengan lantai kaca dan pagar sehingga memudahkan untuk melihat langsung keadaan di dalam lubang harimau. Seorang pelayan sedang berlutut di tanah sambil memegang piring di kedua tangannya, matanya sedikit terpejam dan tidak berani menatap langsung ke arah harimau di bawah. Ada sepotong besar daging sapi di piring, Mohandet akan menggunakan pisau emas untuk memotong sekitar setengah kati dari dalam potongan besar daging tersebut, lalu membuangnya ke dalam lubang harimau. Setengah pon daging sapi cukup untuk manusia, tetapi tidak cukup untuk menambal gigi harimau. Oleh karena itu, setiap dagingnya jatuh, kedua harimau tersebut akan bertengkar. Ini adalah pemandangan favorit Mohandet, dan itulah sebabnya dia suka memberi makan harimau dengan tangannya sendiri. Hampir selesai, bukan? Mohandet masih terjaga hingga larut malam, hanya menunggu panggilan. Setelah mengetahui bahwa sahabat saudaranya Ali datang untuk menyelamatkannya, Mohandet tidak bisa tidur. Dia akhirnya merancang dan mengatur identitas pengkhianat untuk Ali, membiarkan orang lain datang untuk menghancurkannya. Mohandet tidak akan bisa tidur nyenyak sampai Ali meninggal, jadi dia mengirim seseorang ke pangkalan militer secara langsung untuk memastikan kematian Ali. Dilihat dari waktunya, tugas tersebut seharusnya hampir selesai. Berdengung. Telepon akhirnya berdering. Mohandet menekan kegembiraan dan kegugupan di dalam hatinya, meletakkan pisau emas di tangannya, mengulurkan tangan untuk membersihkan tangannya di baskom emas murni di sebelahnya, menyekannya dengan handuk, lalu mengangkat telepon. Memang anak buahnya yang menelepon, yang membuat Mohandet senang. Ali seharusnya sudah mati. Setelah menekan tombol panggil, suara cemas segera terdengar dari dalam, "Maaf, pangeran, misinya gagal." Gagal. Mohandet mengerutkan kening, kemarahan terlihat di wajahnya. Apa yang terjadi? Kami telah memasuki pangkalan dan hendak mengambil tindakan, tapi kemudian seseorang bergegas masuk dan menyelamatkan Pangeran Ali. Sampah yang tidak berguna. Mohandet mengutuk. Bawahannya tidak berani membantah, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa Mohandet tidak peduli betapa berbahayanya situasi saat itu, yang dia inginkan hanyalah hasilnya. Ikuti aku. Aku akan memastikan dia mati sebelum fajar. Perintah Mohandet dengan gigi terkatup. Ya. Setelah menutup telepon, Mohandet meletakkan ponsel bertatakan berlian di atas meja. Dia terlihat sangat tenang, tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa gunung berapi telah meletus di tubuhnya. Ketika pelayan yang berlutut di tanah melihat Mohandet mendekat, tubuhnya gemetar dan dia berteriak, "Pangeran, tolong, saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun dan 5 anak." Tapi Mohandet tidak memberi kesempatan kepada pelayan itu untuk mengatakan apapun. Dia menangkapnya dan mendorong pelayan itu ke dalam lubang harimau. Teriakan para pelayan dan suara gonggongan harimau terdengar dari dalam lubang harimau. Setelah melihat pelayannya dilempar ke perut harimau dengan matanya sendiri, Mohandet merasa sedikit lebih tenang. Berjalan di gurun itu sulit, dan berjalan di gurun tanpa jalan raya bahkan lebih sulit lagi. Orang-orang di dalam mobil harus mengencangkan sabuk pengaman dan memegang erat pegangannya, jika tidak jalan bergelombang akan membuat kepala Anda pusing kapan saja. Tubuh Ali tertancap di kursi, dan ia dalam keadaan roboh. Ang Li mengeluarkan kantong air yang digunakan sebagai penembak jitu dan menuangkan sebagian air ke mulut Ali. Ali menelan ludah secara naluriah. Ini adalah hal yang baik dan merupakan naluri manusia untuk bertahan hidup. Lian membiarkan Ali menyesapnya beberapa kali lalu mengambil kantong airnya. Bagi orang yang sudah mengalami dehidrasi parah, memaksanya minum terlalu banyak air sekaligus bukanlah hal yang baik dan bisa membunuhnya. Meletakkan kantong air, Lian mengeluarkan sepotong coklat sutra merek tertentu dari sakunya. Coklat merupakan salah satu hal yang baik, dapat mengisi kembali banyak kalori yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, terutama bagi para prajurit di medan perang. Lian memecahkan coklat itu menjadi potongan-potongan kecil dan memasukkannya ke dalam mulut Ali.
Naluri untuk bertahan hidup membuat mulut Ali bergerak, dan coklatnya meleleh dan meluncur ke tenggorokannya. Ibarat air, Lian tidak berani membiarkan Ali makan coklat terlalu banyak. Semuanya perlu dilakukan langkah demi langkah. Minum terlalu banyak air atau makan terlalu banyak sekaligus bukanlah hal yang baik. Anda harus menunggu tubuh Ali beristirahat sejenak dan beradaptasi sebelum melanjutkan. Bukan itu jalan yang harus ditempuh, Martha menoleh ke belakang dan berkata. Ini sebenarnya bukan cara yang tepat. Musuh akan menyusul cepat atau lambat, dan tubuh Ali terlalu lemah. Dia mungkin akan tersentak sampai mati oleh mobil sebelum musuh menyusul. Hentikan mobilnya. Perintah Lian. Martha menghentikan mobilnya dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Lian tidak berbicara, tetapi mengambil sekop darurat dari mobil dan berjalan keluar, sampai ke belakang gundukan pasir yang tidak terlalu tinggi dan mulai menggali. Membuat bunker untuk bersembunyi dengan cepat adalah kursus wajib bagi penembak jitu. Menggali lubang di gundukan pasir itu mudah, yang sulit adalah memperkuat lubang itu agar tidak mudah roboh. Ang Li menggunakan peralatan pada mobil untuk menambah lubang sebagai penguat. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ia juga memasukkan kursi. Setelah menyelesaikan pekerjaan penguatan, Lian meminta Masya, Caizi, dan Ali untuk bersembunyi di dalam bersama, dan memerintahkan, aku akan kembali sebelum fajar, dan kamu tidak boleh pergi sebelum itu. Ingatlah untuk memberi Ali air dan coklat, dia akan pulih. Cepat beberapa. Kedua wanita itu mengangguk pada saat bersamaan. Satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan sekarang adalah Lian. Lian meninggalkan senjata untuk mereka jika terjadi kecelakaan. Kemudian, pintu masuk gua ditutup, hanya menyisakan satu lubang udara untuk mencegah ketiga orang tersebut tercekik di dalam. Kalau dilihat dari luar, terlihat seperti gundukan pasir biasa. Salah satu dari ribuan bukit pasir di gurun pasir. Tidak ada yang menyangka ada 3 orang yang bersembunyi di dalam. Setelah menyapu jejak di tanah, Lian melaju ke depan. Bab 326. Lusinan konvoi berlari kencang di gurun, diikuti oleh 10 tank. Lebih dari separuh orang-orang ini adalah tentara, dan separuh dari mereka adalah pengawal pribadi Mohandet. Zinar adalah kapten pengawal dan bertanggung jawab atas pembunuhan Ali. Dia menggunakan serangan terhadap pangkalan militer untuk meyakinkan komandan pangkalan agar mengirim pasukan untuk mengoordinasikan operasi. 33 Humvee militer, dengan standar 5 orang di setiap Humvee, ditambah 10 tank, Zinar memiliki lebih dari 200 tentara. Dia sangat yakin dengan misi ini. Selama dia bisa mengejar Unimog, senjata di tangannya bisa menghancurkan Pangeran Ali dan mobilnya hingga berkeping-keping. Unimog dikenal sebagai monster baja, memiliki fungsi anti peluru, namun kalah jauh dengan tank. Baik itu serangan langsung atau serangan api jarak jauh, Unimog kalah dengan tank. Satu-satunya kelebihannya adalah Unimog berlari lebih cepat dibandingkan tank. Namun, tidak peduli seberapa cepat Anda berlari, bisakah peluru meriam berlari secepat itu? Terus terang, 10 tank itu adalah pendukung nyata Zinar. Selain konvoi, Zinar juga meminta pihak militer menurunkan 2 pesawat pengintai bersenjata dari pangkalan lain untuk membantu operasi tersebut. Target ditemukan. Ulangi, target ditemukan. Suara pesawat pengintai terdengar melalui interkom, yang membuat Zinar bersemangat. Di mana? Teriak Zinar sambil memegang walkie-talkie. Faktanya, tim Zinar telah menelusuri jejak ban yang ditinggalkan Unimog. Mengikuti bekas ban tersebut, cepat atau lambat Ang Li akan ditemukan. Dia hanya ingin tahu seberapa jauh jarak Lian darinya. Mohandet memberikan perintah kematian dan Pangeran Ali harus disingkirkan sebelum fajar. Meski Mohandet tidak mengatakan hukuman karena gagal dalam misinya, Zinar tahu betul hal itu. Jika misinya gagal, dia tidak perlu kembali. Pesawat pengintai melaporkan lokasi Lian, dan Zinar terkejut saat mengetahui bahwa jaraknya kurang dari 10 km darinya. Kecepatan penuh di depan. Zinar memberi perintah. Ang Li memarkir Unimog di bukit pasir dan berbaring di sana menyaksikan pesawat pengintai bersenjata melayang di langit malam. Anda harus membunuh pesawat pengintai, jika tidak, Anda akan selalu berada di bawah pengawasan musuh. Pesawat pengintai bersenjata juga memiliki kemampuan untuk menyerang sasaran. Tidak peduli dari aspek mana, Lian harus menembak jatuh pesawat tersebut. Bang! Ang Li menarik pelatutnya, dan serangan balik yang kuat menimbulkan awan pasir dan debu. Dulu, menggunakan senapan untuk melakukan masturbasi pernah disebut sebagai lelucon, namun menggunakan monster 20 mm di tangan Ang Li membuat lelucon tersebut menjadi kenyataan. Setelah sebuah pesawat ditabrak, ia terbang ke kejauhan dengan naga yang menyala-nyala, dan tak lama kemudian terjadi ledakan dari cakrawala. Dadada. Pesawat pengintai lain menukik ke bawah, dan peluru senapan mesin yang dibawanya menghantam tanah dan membentuk seekor naga menuju Lian. Lian tidak terintimidasi oleh naga bumi yang menakjubkan itu, tapi tetap tenang dan membidik sasarannya. Papa. Peluru melewati Lian. Pesawat pengintai juga berada paling dekat dengan Lian saat ini dan hendak terangkat ke udara lagi. Bang! Ang Li menarik pelatutnya. Peluru tersebut mengenai bagian ekor pesawat pengintai, menyebabkan kerusakan pada bagian ekor dan menyebabkan helikopter pengintai bersenjata berputar dan jatuh ke tanah seperti gasing yang tidak terkendali. Lalu terjadi ledakan lagi. Tidak perlu dicek, pilotnya pasti mati. Setelah mengurus kedua pesawat pengintai tersebut, Lian melihat cahaya bergetar seperti kunang-kunang di kejauhan dan mengetahui bahwa angkatan bersenjata darat musuh telah tiba.
Ang Li tidak buru-buru pergi, melainkan memindahkan monster itu ke mobil, duduk di kursi pengemudi dan dengan sabar menunggu kedatangan musuh. Target ditemukan. Tepat di Bukit Pasir, minta serangan. Mendengar teriakan itu, Zinar semakin bersemangat, dan segera memerintahkan tank tersebut untuk membidik sasaran dan bersiap menyerang. Wus, wus. Pada saat ini, lebih dari selusin peluru artileri terbang dari gundukan pasir di seberangnya, dan dalam sekejap, 33 bengkel off-road Hummer meledak. Melihat hal tersebut, kulit kepala Zinar menjadi mati rasa. Meskipun sebagian besar dari 33 Humvee diisi dengan tentara, dia tidak akan mampu menghadapi mereka jika terlalu banyak orang yang tewas. Tarik semua kendaraan off-road. Semua tank menembak bersama dan bunuh orang itu. Zinar buru-buru memberi perintah. Menggunakan tank untuk menghadapi Unimog adalah pilihan paling bijak. Laras tangki berputar mencari sasaran, namun tidak menembak dalam waktu lama. Laporkan, targetnya telah hilang. Apa? Zinar kaget dan buru-buru mengamati dengan teropong night vision. Mereka pasti bersembunyi di balik bukit pasir. Bidik bukit pasir itu dan tembak. Tom. 20 peluru artileri terbang dan menghantam bukit pasir. Setelah ledakan, bukit pasir yang tinggi menghilang dan kawah meriam besar muncul di tanah. Mati. Zenar melihat melalui teropong. Dadada. Serangkaian peluru tiba-tiba terbang dari sisi berlawanan. Jika bukan karena penutup tank, Zinar akan tersebar oleh peluru senapan mesin berat. Selain peluru, Zinar melihat kilatan cahaya lebih jauh, dan Unimog merunduk di balik bukit pasir lainnya. Baru pada saat itulah Zenar memperhatikan medan di dekatnya. Bukit pasir itu silih berganti, bergelombang seperti ombak. Medan di sini sangat kondusif untuk menyembunyikan kendaraan. Selama Unimog terus bergerak di antara bukit pasir, peluru tank tidak akan bisa mengatasinya. Kejar, kejar cepat. Teriak Zinar seperti orang gila. Gemuruh. 10 tank membuka jalan di depan, diikuti oleh kendaraan off-road Humvee. Tak lama kemudian, semua kendaraan mengitari lubang senjata dan terus bergerak maju mengikuti jejak ban di tanah. Boom! Terjadi ledakan tanpa peringatan, dan kemudian tank di depan berhenti bergerak. Ia menabrak ranjau anti-tank dan jejaknya meledak. Mobil tangki yang mengikuti di belakang mencoba melewati tangki yang tergeletak, tetapi terdengar suara, ledakan, lagi yang teredam, dan kemudian berhenti tak bergerak. 2 tank tergeletak satu demi satu, dan tank di belakangnya juga berhenti dan berhenti bergerak. Buruan kejar, kenapa berhenti? Teriak Zinar dengan panik, hampir mencambuk pengemudi tank itu dengan cambuk. Apakah kamu tidak melihat? Lawan telah menanam ranjau anti-tank di sini, dan kondisinya terlalu gelap, sehingga sangat berbahaya untuk terus mengejar. Kami harus menunggu sampai fajar sebelum kami bisa bergerak. Petik 2. Jawab pengemudi tangki. Tidak, kita harus mengejarnya sekarang, kalau tidak dia akan lari. Teriak Zinar. Para pengemudi tank tidak peduli jika Lian melarikan diri, mereka lebih mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Apapun yang Zinar katakan, pengemudi tank itu tidak mau pergi lagi. Bagaimanapun, Zinar bukanlah seorang komandan sejati, dan tidak ada gunanya menjadi gila. Dia tidak bisa memerintahkan para prajurit ini sama sekali. Tanpa bantuan tentara, jumlah pasukan Zinar kurang dari 20, dan meriam di Unimog tidak cukup untuk mengejar ketinggalan. Bab 327. Lian berhasil lolos dari kejaran musuh dan mengambil jalan memutar kembali ke tempat Ali dan ketiganya bersembunyi sebelum fajar. Zinar tidak akan pernah membayangkan bahwa Lian, yang seharusnya berada di depannya, akan berlari di belakangnya dan memimpin Ali dan 3 orang lainnya menjauh di jalan utama. Unimog terlalu mencolok saat berjalan di jalan raya. Jika Ang Li dan pihaknya tidak ingin diperhatikan, mereka harus berganti ke mobil biasa. Hanya ada satu orang di dekatnya yang bisa memberi mereka kemudahan seperti itu, Vali. Begitu ada secercah cahaya di langit, Unimog itu diparkir dan disembunyikan di kandang balap unta Vali. Ada tembakan dan tembakan meriam tadi malam, sehingga Wali tidak bisa tidur nyenyak. Adik, kamu merepotkan sekali malam ini, seluruh pangkalan militer akan dirobohkan olehmu, kata Vali sambil menguap. Ang Li tersenyum dan berkata, tanpa senjatamu dan Unimog itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mengatakan ini terdengar seperti menyanjung Wali, tetapi sebenarnya itu mengikat Wali dan semua orang pada seutas tali. Jika Vali ingin mengkhianati semua orang, senjata, perlengkapan, dan mobil semuanya disediakan oleh Vali, dan dia tidak bisa lepas dari hukuman meskipun dia berstatus kerajaan. Jangan khawatir, kamu yang paling aman di sini bersamaku. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Aku akan menghiburmu dengan hangat. Vali tertawa. Pemasok senjata yang selalu menyukai permainan berbahaya. Tujuan lain kedatangan Ang Li ke Vali adalah untuk mencari tempat yang aman bagi Ali untuk beristirahat agar ia bisa pulih semaksimal mungkin. Berita di luar sangat ketat sekarang. Setelah kejadian tadi malam, meskipun Ali bukan pengkhianat, dia akan dicari di seluruh negeri. Sangat berbahaya kemanapun kamu pergi, tapi Vali sangat aman di sini. Setelah sarapan, Lian melihat berita di TV tentang penyerangan pangkalan militer tadi malam, dan foto dirinya dan Kaizi juga muncul. Keduanya menjadi buronan penjahat, dan Ali dikukuhkan sebagai pengkhianat karena hubungan mereka. Ali bangun sekitar jam 10, dan hal pertama yang dia katakan saat membuka matanya adalah, saya tidak melakukan makar. Kami tahu, kata Lian sambil tersenyum.
Suatu kebahagiaan tersendiri bisa terbangunnya Ali, yang menunjukkan bahwa usaha semua orang tidak sia-sia, setidaknya ia akan terus hidup. Lian, Kaizi. Ali mengenali Lian dan Kaizi, dan segera memahami segalanya, dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih. Ya, kamu akan melakukan hal yang sama jika itu kamu. Lian berkata dengan tenang. Aku sudah mengatur agar kamu bisa meninggalkan negara ini hari ini, teriak Fali dan masuk dari luar. Sebagai pedagang senjata terbesar di Arab Saudi, Wali memiliki banyak koneksi, dan mengirim beberapa orang pergi adalah hal yang sangat sederhana. Apakah kamu sudah bangun? Mata Fali tertuju pada Ali. Paman. Ali berusaha keras untuk duduk, namun tubuhnya masih sangat lemah dan dia gagal. Sebaiknya kau tetap berbaring, kata Fali. Ali berbaring dan berkhotbah lagi, saya tidak melakukan makar. Aku tahu, dan aku juga tahu bahwa Mohan menjebakmu, tapi terus kenapa? Jadi apa? Kalimat ini tiba-tiba menyentuh inti permasalahan. Terlepas dari apakah Ali pengkhianat atau tidak, dia sekarang berstatus pengkhianat, dan semua orang mengira dia pengkhianat. Ali, kamu boleh pergi bersama mereka. Aku yakin dengan kemampuanmu, kamu akan menjalani kehidupan yang baik di luar negeri. Ali menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata dengan suara rendah, tidak, saya tidak bisa pergi. Jika saya pergi, maka saya benar-benar akan menjadi pengkhianat. Apalagi yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak pergi? Kata Fali dengan ekspresi kasihan. Ali menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak melakukan makar. Saya harus menemukan cara untuk membebaskan diri dari tuduhan tersebut. Fali tersenyum pahit dan berkata, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Mohandetlah yang menjebakmu. Dialah satu-satunya yang bisa membuktikan kamu tidak bersalah. Menurutmu apakah dia akan berdiri dan membersihkan namamu? Mata Ali berbinar, pandangannya tertuju pada Lian dan Kaizi, dan dia bertanya, bisakah kamu membantuku lagi? Jangan katakan sekalipun, tidak akan ada masalah 10 kali atau 100 kali. Lian berkata, lalu bertanya, apa yang kamu ingin kami lakukan? Ali menghela nafas lega, perutnya keroncongan, dan dia berkata dengan wajah memerah, bisakah kamu memberiku makan dulu? Aku belum makan selama beberapa hari. Aku hanya makan dan minum secukupnya. Pulihkan tubuh dan langkah selanjutnya direncanakan. Kalimat ini sepenuhnya benar. Apapun yang Ali ingin lakukan, dia harus merawat tubuhnya terlebih dahulu. Fali tidak pelit dalam makan, dan dengan cepat mengatur makanan yang paling kondusif untuk pemulihan tubuh. Ali tidak terluka parah, hanya kelelahan fisik. Setelah makan, minum, dan tidur malam yang nyenyak, Ali bisa bangun dari tempat tidur. Namun, jika tubuh ingin pulih sepenuhnya, diperlukan waktu untuk pulih kembali. Dalam beberapa hari berikutnya, Lian dan rombongannya tinggal di tempat Fali bahkan tanpa meninggalkan ruangan. Perburuan terhadap Lian dan partainya belum berhenti, namun tidak seintensif saat pertama kali dimulai. Selama periode ini, polisi berkunjung, tetapi Fali memiliki kekuasaan besar di negara ini, dan polisi hanya mengambil tindakan dan pergi. Setelah beberapa hari penyembuhan, tubuh Ali telah pulih sepenuhnya, dan dia bahkan menggunakan peralatan Fali untuk memodifikasi senapan sniper untuk dirinya sendiri. Sepertinya kamu sudah siap. Ang Li memandang Ali yang sedang memegang senapan sniper di tangannya. Setelah membidik dengan senjatanya, Ali mengangguk penuh semangat, sudah waktunya melaksanakan rencanaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Langkah pertama adalah membiarkan Mohandet menangkapku, jawab Ali. Lian sedikit terkejut, tapi melihat Ali tidak bercanda. Saat ini, satu-satunya yang belum menyerah atau benar-benar ingin menemukan Ali adalah Mohandet. Dapat dikatakan bahwa untuk menemukan Ali, Mohandet belum makan enak atau tidur nyenyak akhir-akhir ini, dan berat badannya turun. Saat bangun pagi ini, Ali tidak nafsu makan sama sekali. Ia mengenakan piyama dan duduk di atas lubang harimau dengan raut wajah sedih. Harimau itu mengaum dari depan. Sejak memakan seorang pelayan beberapa hari yang lalu, mereka bahkan belum makan sedikit pun akhir-akhir ini. Bahkan bagi harimau yang telah dilatih sejak kecil, rasa lapar dapat merangsang sifat hewani mereka yang paling primitif. Jika mereka bisa melompat keluar dari lubang harimau, mereka pasti akan memakan Mohandet hidup-hidup. Pangeran, kabar baik. Zinar bergegas masuk dari luar dengan ekspresi bersemangat. Mohandet tidak membuangnya ke dalam lubang harimau untuk memberi makan harimau. Bab 328. Nyatanya, kesabaran Mohandet terhadap Zinar sudah mencapai batasnya. Jika Zinar tidak membawa kabar baik, maka dia akan membuang Zinar ke dalam lubang harimau. Zinal mendekati Mohandet, tidak mampu menahan kegembiraan batinnya, dan berbisik, Pangeran, Putri Marta telah ditemukan. Mata Mohan berbinar dan dia bertanya, di mana itu? Bandara. Putri Marta berencana pergi ke luar negeri. Mata-mata kami mengetahui dan menemukan alasan untuk menahannya. Zinar sepertinya mendapat pujian. Oke, bagus sekali, kata Mohandet bersemangat. Ali bisa diselamatkan, dan Marta memainkan peran penting di dalamnya. Oleh karena itu, Mohandet bahkan berharap bisa menangani saudari ini secara pribadi. Bawa dia kembali. Perintah Mohandet, dan begitu dia selesai berbicara, dia berkata lagi, tidak, bawa dia ke Eagle Garden. Ingat, jangan biarkan orang lain melihatnya. Dimengerti. Jawab Zinar. Mohandet yakin Marta tahu di mana Ali berada. Sekalipun dia tidak tahu,
Martha adalah umpan yang sangat bagus. Ia yakin selama Martha ada di tangannya, Ali akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia hanya perlu memasang jebakan dan melompat ke dalamnya. Giliranmu. Mohandet mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor misterius. Meski Martha kini ada di tangannya, Mohandet masih tabu terhadap Ali, dan Lian masih bersama Ali. Oleh karena itu, Mohandet menemukan dirinya sebagai penembak jitu untuk menghadapi Ali dan Ang Lee. 1 jam kemudian, terletak di sebuah rumah bangsawan di pinggiran ibu kota Saudi, Riyadh. Karena disinilah tempat khusus Mohandet memelihara burung elang maka dinamakan Taman Elang. Pasukan keamanan di Yingyuan tiba-tiba bertambah 3 kali lipat, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai perlindungan menyeluruh tanpa titik buta. Martha, dengan kain hitam menutupi kepalanya, dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Eagle Park. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu kalau Martha adalah seorang putri? Kenapa kamu mengikatnya? Kamu bajingan, tolong lepaskan sang putri. Martha mendengar serangkaian teriakan. Dia sangat akrab dengan suara ini. Itu adalah saudara laki-lakinya yang lain, Mohandet. Topeng di kepalanya dilepas, tapi tidak ada yang benar-benar ingin melepaskannya. Mohandet berdiri di seberangnya, membuka tangannya dan berteriak dengan antusias, Martha, adikku sayang. Kemana saja kamu hari ini? Saudaraku, aku sangat mengkhawatirkanmu. Mohandet, berhentilah bertingkah, aku tahu kamu ingin membunuhku sekarang juga. Teriak Martha penuh kebencian. Martha, kamu kasar sekali. Lagi pula, aku juga kakak tertuamu. Apa kamu tidak memanggilku kakak saja? Maaf, aku tidak punya kakak laki-laki tertua yang ingin membunuh adik laki-lakinya seperti kamu, kata Martha dengan wajah datar. Mohandet mencibir, Martha, tidak masalah jika kamu tidak ingin mengakui aku sebagai kakakmu, katakan saja padaku di mana Ali berada. Berhentilah bermimpi. Sekalipun kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Bah. Jari-jari Mohandet gemetar karena marah, namun ia menahan amarah di dalam hatinya dan memerintahkan bawahannya, berikan salam yang baik kepada adikku. Martha dibawa ke halaman taman berburu dan diikat di tempat yang paling mencolok. Seorang pria berseragam militer dengan letnan kolonel tergantung di pundaknya datang, mengangguk kepada Mohandet dan berkata, semuanya telah diatur. 10 penembak jitu terbaik saya telah menempati titik penembak jitu yang paling menguntungkan. Selama targetnya muncul, itu bisa dijamin akan dibunuh secepatnya. Letnan Kolonel Hazas, saya tahu Anda penembak jitu terbaik di Arab Saudi, tapi apakah Anda yakin bisa membunuh orang itu? Mohandet bertanya dengan serius. Senyuman percaya diri muncul di wajah Hazas dan dia berkata, jika saya sendirian, mungkin tidak. Tapi sekarang saya memiliki 10 orang terbaik untuk membantu, dan anak itu akan mati selama dia muncul. Oke, serahkan saja Ali padaku. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan pria bernama Lian, kata Mohandet. Senyum gembira muncul di wajah Hazas. Sebagai seorang penembak jitu, Hazas tentu saja memperhatikan forum kematian dan mengetahui keberadaan Ang Lee. Itu berarti kekayaan bersihnya sebesar 100 juta dolar. Saat Hazas berpikir untuk mendapatkan bonus 100 juta dolar karena menembak Ang Lee, sel-selnya berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa 100 juta dolar AS akan begitu dekat dengannya, dan dia berinisiatif untuk mengirimkannya ke rumahnya. Fali sedang duduk di peternakan unta miliknya, dan perlombaan unta yang menakjubkan sedang berlangsung di luar. Yang menemani Fali untuk menonton adalah seorang jenderal berambut abu-abu. Usai pertandingan, Fali mengambil segelas anggur merah, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, Jenderal Asim, Anda menang banyak dalam permainan ini, bukan? Jenderal Yasim segera tersenyum dan berkata, terima kasih yang mulia, kalau tidak saya akan kalah lagi. Tidak masalah. Ayo, kita minum. Fali mengangkat gelasnya dan mendentingkannya dengan Asim, lalu berpura-pura santai dan berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menangkap Pangeran Ali? Ketika Ali disebutkan, senyuman di wajah Yasim menghilang dan dia berkata dengan getir, pengkhianat ini, bahkan jika dia lari ke ujung dunia, aku akan menangkapnya dengan tanganku sendiri. Jadi sang jenderal belum menghilang sama sekali. Fali bertanya tiba-tiba, berita apa? Tanya Asim penasaran. Fali sengaja melihat ke kiri dan ke kanan, lalu mencondongkan tubuh ke telinga Asim dan berbisik, setahuku, Ali berencana pergi ke Eagle Garden untuk membunuh Pangeran Mohandet. Apa? Seru Yasim terlebih dahulu, lalu bertanya, Yang Mulia, apakah berita itu dapat dipercaya? Tahukah kamu, Mohandetlah yang melaporkan Ali, jadi wajar saja jika Ali ingin membunuhnya. Kata Fali sambil melambaikan tangannya, gosip-gosip. Jangan dianggap serius, Jenderal. Ayo, terus minum. Titik petik 2. Bagaimana mungkin Asim masih memiliki keinginan untuk minum? Dia sendiri yang bertanggung jawab atas penangkapan Ali, namun selama beberapa hari tidak ada kabar sama sekali, yang hampir membuatnya gila. Sekarang setelah kita akhirnya mendapat berita, tidak peduli apakah itu benar atau salah, kita harus mengambil tindakan. Yang Mulia, tiba-tiba saya merasa sedikit tidak enak badan, jadi saya pamit dulu. Yasim meletakkan gelas anggurnya dan buru-buru meninggalkan peternakan unta. Fali melihat kepergian Asim dan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur dalam satu tegukan. Dia membalikkan gelasnya dan berbisik pada dirinya sendiri, anak-anak kecil, hanya banyak yang bisa aku bantu. Taman Elang.
Mohandet merasa tidak nyaman, memikirkan seluruh rencana dalam pikirannya untuk melihat apakah ada celah. Setelah memikirkan semua detail dalam pikirannya, mata Mohandet tertuju pada Martha. Ali, apakah kamu benar-benar akan terjun ke dalam perangkapku demi seorang wanita? Bersambung.